warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yuliana. Saya dari kelas DSD 6. Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana penerapan 8 keterampilan dasar mengajar guru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Iya Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Tidak ada Ibu. Oh, berarti kalian sungguh-sungguh ya dalam belajar, semangat. Semangat dong Ibu. Wah, bagus. Baik. Nah, anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar apa aja? Ayo, belajar apa? Gaya itu apa? Pinter. Terus sifat-sifat gaya itu apa saja? Iya, Terus pinter. sama macam-macam gaya Ibu. Wah, pinter. Ibu mau nanya nih, kalian ingat nggak pengertian gaya itu apa? Ayo. Gaya itu sesuatu yang dapat mempengaruhi bentuk benda dan posisi benda. Ya, betul sekali. Gaya itu suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi posisi dan bentuk benda. Terus tadi kita udah membahas tentang sifat-sifat benda. Itu, ayo, siapa yang tahu ada berapa? Saya Ibu tahu. Iya. Sifat-sifat benda itu ada 2. Iya, apa aja? Yang pertama itu dapat merubah bentuk benda. Pinter. Yang kedua? Yang kedua itu posisi benda. Nah, pintar sekali. Terus tadi kita udah belajar macam-macam gaya. Nah, macam-macam gaya itu apa aja anak-anak? Yang pertama ada gaya otot. Pintar. Terus gaya listrik. Iya, terus? Gaya gravitasi. Bagus. Gaya gesek. Terus? Dan yang terakhir gaya magnet Ibu. Wah, pintar sekali. Berarti kalian hari ini belajar dengan baik ya anak-anak. Terus pesan ibu, jangan lupa ya PR-nya dikerjain nanti. Oke? Oke Ibu. Terus ketika kalian nanti pulang sekolah langsung pulang, jangan main dulu. Nah iya, nggak boleh ya main dulu. Kalian harus pulang sekolah harus langsung pulang, ganti baju gitu ya. Nah, sebelum kita berdoa, kalian boleh merapihkan buku-buku kalian, masukin ke tas. Iya Ibu. Ya, sudah? Sudah Ibu. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas dipimpin berdoa. Baik Ibu. Sudah. Amin. Nah, hati-hati ya. Jangan lupa semangat belajarnya anak-anak. Iya Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya nih. Coba kalian bisa jawab gak ya? Contoh dari gaya otot. Ayo, siapa yang bisa jawab? Aku Ibu. Coba kamu apa contoh dari gaya otot? Contohnya itu mendorong meja Bu. Wah, pintar. Terus Ibu punya pertanyaan lagi nih. Kalian tahu nggak contoh dari gaya gesek? Saya Ibu. Wah, kamu coba jawab. Gaya gesek itu contohnya ban mobil yang sedang jalan Bu. Ada lagi yang mau jawab? Saya. Wah, kamu coba. Rem sepeda Ibu. Terus, udah itu aja. Iya. Oh, pintar. Terus Ibu ingin bertanya contoh dari sifat gaya
yang bisa mempengaruhi bentuk benda. Ayo Ibu tunjuk ya. Coba kamu. Contohnya itu Iya. ketika aku sedang bermain plastisin, Bu. Wah, pintar. Ketika kita sedang bermain plastisin, ketika kita rubah bentuknya itu merupakan contoh dari gaya bisa mempengaruhi bentuk benda. Oke, pintar semuanya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi gaya. Nah, gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi benda sehingga benda tersebut bisa berubah posisi atau berubah bentuk. Nah, sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu kita tuh sering loh melakukan gaya. Nah, contohnya ketika kita membuka dan menutup pintu. Terus yang kedua, apakah kalian suka bermain bola? Suka, Ibu. Nah, kegiatan bermain bola itu salah satu dari gaya karena kita menendang bola. Terus yang ketiga contohnya ketika kita bermain sepeda. Kalian suka bermain sepeda kan? Sering, Ibu. Nah, gitu. Itu secara tidak langsung di kehidupan sehari-hari kita itu sering melakukan gaya gitu. Nah, gaya itu ada sifat-sifatnya. Ada dua sifat. Yang pertama, gaya bisa mempengaruhi bentuk benda. Nah, terus yang kedua, gaya bisa merubah posisi benda. Nah, anak-anak, gaya itu banyak sekali macam-macamnya. Yang akan kita pelajari itu yang pertama ada gaya gravitasi, terus yang kedua ada gaya otot, terus yang ketiga ada gaya listrik, terus yang keempat ada gaya gesek, dan yang kelima ada gaya magnet. Nah, apakah kalian paham dan ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ibu. Tidak, Ibu. Wah, pintar. Nah, anak-anak. Ibu, Iya, kenapa? Bejo ngambil pensil saya tuh, Bu. Ih, Bejo, kamu tidak boleh seperti itu dengan Almira. Nih, coba dengarkan Ibu. Mengganggu teman merupakan suatu contoh sikap yang tidak terpuji. Makanya kamu tidak boleh kayak gitu ya. Nah, gitu. Coba kalian tolong perhatikan, Ibu sedang menjelaskan. Nah, anak-anak, kalau misalnya gaya magnet itu berasal dari magnet. Magnet itu memiliki dua sisi, yaitu sisi kutub ya, kutub selatan dan kutub utara. Nah, magnet ini bisa menarik benda yang terbuat dari logam atau besi. Contohnya ini, ada logam. Kita dekatkan dengan magnet, dia akan tertarik oleh magnet itu. Nah, terus anak-anak, di materi gaya ini Ibu sudah menyiapkan video mengenai materi gaya. Nanti tabletnya Ibu bagikan ya masing-masing per orang satu. Kalian tahu nggak sifat-sifat dari benda itu apa aja? Tadi kan ada dua, ayo siapa yang tahu? Nggak ada nih, Ibu tunjuk ya. Coba kamu. Sifat-sifat benda itu ada Iya. dua. Iya, Yang pertama itu dapat merubah bentuk benda. pintar. Nah, yang kedua itu dapat merubah posisi benda. Wah, bagus sekali. Itu jawabannya sangat tepat ya. Terus contohnya apa? Kamu? Contohnya itu yang dapat merubah bentuk benda, Iya. membuat bakso, Bu. Wah, membuat bakso ya? Iya, adonan bakso yang dibulat-bulat. Terus ada lagi kah contohnya? Ada, Bu. Yang posisi benda itu Iya. contohnya ketika mendorong bangku, Bu. Wah, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Alvira. Nah, kalian tadi sudah berdiskusikan dengan kelompok masing-masing bagaimana keberagaman di Indonesia, bagaimana cara melestarikan keberagaman di Indonesia ini. Nah, sekarang Ibu minta kelompok A dulu mengungkapkan, memaparkan hasil
Bagaimana cara melestarikan keberagaman di Indonesia? Ayo silahkan kelompok A. Nah, betul sekali. Ayo kelompok yang lain, apakah ada tanggapan atau sanggahan untuk kelompok A? Nah, bagus. Nah, terus sekarang Ibu tunjuk kelompok C. Kelompok C, silahkan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah melihat videonya, ya kan? Nah, sekarang Ibu minta kalian bagi kelompok karena kita ingin membuat suatu permainan yang menggunakan magnet dan logam. Terus bahan-bahannya sudah Ibu siapkan ya. Nanti kita akan membuat labirin magnet namanya. Nah, kalian karena sekelas ada 25 orang, kalian dibagi 5 kelompok ya. Satu kelompok isinya 5 orang. Nah, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.